Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Nabila Suciolanda dengan nomor pokok mahasiswa 0412 20 0016, Prodi Ilmu Administrasi Negara, semester 5, mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik. Dosen pengampu Dr. Andes Ayub Arpan, Magister Sains. Saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada di mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik. Perbandingan administrasi negara yang menjadi tema dalam administrasi negara. Perbandingan ialah dua hal, yaitu administrasi negara itu sendiri dan perbandingan dengan negara lain. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, melahirkan hasil pandangan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan itu, maka lahirlah perbandingan. Artinya, suatu perbandingan tidak akan ada kalau tidak ada perbedaan. Beberapa pendekatan administrasi negara. Yang pertama, pendekatan falsafah. Yang kedua, pendekatan politik. Yang ketiga, pendekatan sistem. Yang keempat, pendekatan administrasi dan konstitusi. Perkembangan dan perubahan sistem administrasi negara yang semakin maju selalu mengikuti seiring dan sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakatnya. Perbandingan administrasi negara telah mengalami kemajuan yang cukup bermakna dengan pemanfaatan model sebagai sarana metode dalam melakukan studi perbandingan dalam administrasi negara. Tuntutan tentang penggunaan model dalam studi perbandingan administrasi negara memunculkan paling tidak 3 model pengerapan dalam perbandingan administrasi negara, yaitu model agraria dan industria, model salah atau prismatik, dan model birokrasi, liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Yang dimaksud dengan liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung, usaha pribadi, private enterprise yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Kapitalisme merupakan cara produksi secara luas. Dapat dijelaskan bahwa kapitalisme sebagai suatu cara perekonomian yang berhubungan dengan produksi-produksi apa saja yang dapat diselenggarakan dalam suatu perusahaan, atau sel pergaulan hidup dengan timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme juga merupakan sistem ekonomi yang filsafat, sosial, dan politiknya didasarkan kepada asas perkembangan hak milik pribadi dan pemeliharaan serta perluasan paham kebebasan. Tetapi, sistem ini telah melahirkan banyak malapetaka di dunia. Akan tetapi, ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis, sosial, dan kultur terhadap bangsa-bangsa di dunia. Sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan G. Regnault. Dalam Encyclopedia Novel, penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok. Tetapi, hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari
pengolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elit. Beberapa sistem perbandingan administrasi negara. Administrasi Prancis, Cina, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Sistem administrasi negara di Prancis ditandai hal-hal berikut. Konsentrasi kekuasaan pada badan eksekutif, dominan wewenang pusat atas daerah, profesionalisme, dinas publik, pemisahan secara psikologis, dinas publik itu dari pengelompokan perkumpulan warga negara lain, para pejabat bertanggung jawab kepada pengadilan administrasi yang terpisah. Sistem administrasi di Cina. Dilihat dari sejarah, administrasi negara Cina sudah dimulai pada 2000 tahun semasa hidup, terus hingga saat waktu Cina memutuskan untuk mengubah tradisi dan memperoleh keuntungan dari ilmu pengetahuan barat. Baru pada zaman dinasti Han, pengisian jabatan dinas dilakukan dengan sistem melalui ujian dan saringan sesuai dengan kecakapan atau kemampuan. Sehingga sejarah kepejabatan Cina telah banyak memberi sumbangan kepada kepejabatan modern. Dalam hal administrasi negara, pengaruh Konfusius sangat besar terhadap sistem administrasi negara. Pada masa itu, Konfusius telah mendidik para administrator dikenal sebagai guru. Menurut Konfusius, para pemimpin pemerintah harus memahami dan melaksanakan 6 ketentuan utama para administrator agar dapat memerintah negara dengan bijaksana. 6 ketentuan utama administrator. Pimpinan pemerintah atau administrator harus yang pertama, memahami negaranya dengan baik dan berusaha melenyapkan sebab-sebab kesusahan. Yang kedua, memegang teguh ketentuan-ketentuan di dalam mengambil keputusan, yaitu jujur, objektif, moderat, praktis, dan etis. Yang ketiga, berusaha melayani kepentingan umum dengan menghindari favoritisme dan partisanisme. Yang keempat, mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Yang kelima, secara tetap menyibukkan diri untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Yang keenam, berkualitas tinggi, jujur, tidak mementingkan diri sendiri karena tercapainya segala tujuan pemerintahan tergantung kepada administrator atau pegawai pemerintah yang berkualitas tinggi tersebut. Sistem administrasi negara di Inggris. Pada awal abad 18 di Inggris telah terjadi perubahan-perubahan mendasar. Adanya pemisahan secara tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif yang dulunya jadi satu ke dalam departemen-departemen pemerintah yang terpisah. Supremasi lembaga legislatif ditegaskan. Parpol semakin memiliki pengaruh dalam pembuatan polisi yang terjadi hanya dipegang raja berkuasa. Pada awal 19, dinas sipil bebas dan berdiri terpisah dari ratu maupun parlemen sehingga secara jelas administrasi negaranya berdiri sendiri. Tindakan yang dilakukan pemerintah Inggris untuk membenahi administrasi negaranya. Yang pertama, penjualan jabatan dihapuskan. Yang kedua, dimulainya sistem penggajian, gaji sebagai ganti dari pungutan-pungutan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, jabatan-jabatan yang tidak ada gunanya atau rangkap jabatan dihapus. Sistem administrasi negara di Amerika Serikat. Perkembangan public administration dibarengi dengan business administration. Dimulai modelnya pada abad ke-19, namun yang paling dominan adalah usaha-usaha bisnisnya, sehingga dalam hal ini birokrasi menjadi ciri yang khas bagi bisnismen yang besar sebagaimana juga dalam pemerintahan. Ciri-ciri yang melekat pada sistem administrasi negara Amerika Serikat. Yang pertama, berdasarkan hukum dan pejabat-pejabat publik bertanggung jawab sesuai dengan rules of law kepada pengadilan biasa atau umum administrasi negara ditentukan oleh badan-badan perwakilan dan badan legislatif yang dipilih oleh masyarakat.
Yang kedua, berjiwa demokrasi. Yang ketiga, kegiatan administrasi negara dilakukan berdasarkan pada persetujuan rakyat. Yang kelima, tinjauan dan jiwa administrasi negara bersifat profesional. Yang keenam, struktur kepegawaian dan sudut pandangan administrasi negara adalah sipil. Yang ketujuh, sistem administrasi negara bersifat fleksibel, adaptif, konstruktif, dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedelapan, sistem administrasi negaranya bersifat federal dan berakar dalam atau kuat pada masyarakat setempat. Yang kesembilan, sistem administrasi negaranya bekerja dalam skala besar. Sistem administrasi negara di Indonesia. 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara di Indonesia ialah: yang pertama, negara yang berdasarkan hukum. Yang kedua, sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbalas. 7 hal tersebut dikenal dengan 7 butir pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan negara tersebut merupakan pedoman dasar dan kerangka mekanisme bagi penyelenggaraan sistem administrasi negara Indonesia. Materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.